Katanya guys, jadi cewek itu selama di sana punya temen baru, cakep banget katanya. Tapi nggak tahu nih berlanjut nggak sampai di sini cewek. Kalau aku sih gokil sih manajernya. Kenapa manajernya kenapa? Barbar. Maaf. Mungkin dibilang kalau kayak Tari bilang kayak timnya enak ya enak. Dibilang enak karena Good move, Ayu stepping through. Lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi. Nggak usah ikutin ritmenya mereka. Lebih tenang lagi. Yang jemput bola. Main swing. Put together a little run here. Nice up fake. Raya, yeah. Run and scoop off the window. Off the mark that time. Quick clear by Indonesia. Cahal decides to take it all by herself. They got one. 13-9. They also have a 4-point advantage. Minute to play. Indonesia trying to hold up to a 4-point game. Oh my goodness. And she couldn't make things happen. That's ball game. She stars at the end of the game for Indonesia as they pick up their first win. We bling on the court. What up, what's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas We Bling on the Court. Oke, sebelum kita mulai, buka dulu maskernya. Just today, I'm with the Women National Basketball 3x3 team. Welcome back girls. Sebelumnya, gue mau ngucapin congratulations kalian berhasil menyelesaikan misi. Gimana gamenya di sana? kita di sana 10 sama USA, France, Jerman sama Uruguay. Jadi kita di situ kalah 3 kali, ambil kemenangan 1 kali. Menangnya lawan? Menangnya lawan Uruguay, kalahnya lawan USA, France sama Jerman. Oke, langsung aja kita tanya pertanyaan pertama. Oke, ini gue dapat bocoran nih yang mau gue tanya. Pertama kali CEO, ada satu momen pas kamu lawan USA. Ya kan? Nah terus di USA itu kan kita tahu ada pemain WNBA, point guard ya kalau nggak salah aja ya, Kelsey Plum kan. Nah terus ada, gue lihat nih fotonya satu, lo tuh lagi jaga dia dan keren banget ya. Dan ada lagi yang lebih keren sebenarnya waktu kamu ngedrive dijaga sama Kelsey Plum, tiba-tiba kamu bisa bikin N1. Tapi semua orang tuh udah bingung, kok abis gerakan N1 kayak gitu malah Ayu yang selebrasi. Tapi dia diem aja. Iya. Nggak, tapi dia ke Ayu sih, N1 gitu. Jadi kayak itu kenapa? Dan sampai poin terus kamu diem aja tuh kenapa? Sebenarnya nggak mikir apa-apa sih. Oke. Terus N1 itu kayak teriak sih. Teriak. Udah teriak. Iya, teriak. teriak dia ke Ayu. Gitu. Tapi ngelihatnya ke Ayu. Iya, lihatnya kayak jadi kayak sosok kayak N1 gitu. Kenapa nggak ngadep ke si Kelsey Plumnya aja sekalian? Saya nggak biasa selebrasi. Dia nggak biasa benar-benar. Kayak itu pertama kali ngeliat cewek kayak gitu. Oke. Tapi kamu tahu dong sebenarnya dia siapa? Maksudnya tahu kalau dia tuh pemain WNBA si Kelsey Plum, tahu dong? Tahu. Oke, terus buat semua nih selama di sana makanan kalian gimana? Susah nggak dapetnya atau cocok nggak? Lea mungkin mau sharing dikit, ada kesulitannya nggak? Kalau Lea nggak ada sih. Lea itu kayak pemakan cocok. segala. Iya. Makanya gemuk kayaknya.
Kok dia ngomong gitu? Enggak. Kenapa ya? Lagi ada problem dengan berat badan nggak? Maksudnya kamu selama latihan selama TC? Enggak juga, Kak. Enggak juga? Iya, enggak juga. Biasa aman saja, nih? aman. Lutut juga aman ya maksudnya? Aman. Oke. Sempet jalan-jalan nggak, Tar, di sana? Berapa hari sih kalian di sana? 5 hari? Iya, 5 hari. 5-5 tanding? 4 kali main? Rest 1 hari dong berarti? Rest. Kita main tanggal 27, rest 28, 29 main. Oh, jadi benar-benar 27, fokus buat pertandingan aja. Lagian juga mungkin masih pandemi gini. Tapi Terus di situ juga penjaganya ketat sih. Kak. Oh ya? Ya, jadi kita kayak mau tanding tuh ada yang nganter, Kak. Jadi kita diantar di depan ada penjaganya, belakang ada penjaga. Jadi iya, Jadi mau kemana lo? nggak mau bisa. kemana? Gitu. Hiburannya apa selama Nggak ada, pertandingan? kita kalau lagi libur turun ke bawah doang foto-foto. Ya. Oke. Kita lanjut lagi dengan pembahasan basket. Untuk Ayu nih, pemain ranking nomor 1 3x3 Indonesia. Gimana perasaan kamu di kualifikasi Olimpiade kali ini? Pengalaman katanya pertama kali ngalahin tim Eropa? Iya betul. Oh gitu? Iya, Kak. Jadi seneng sih, Kak. Karena kayak mungkin ini juga jadi pengalaman yang berharga buat Ayu bisa ikut untuk kualifikasi Olimpik. Jadi kayak masing-masing itu kita punya target kayak oke, lawan Uruguay ini kita kayak do or die gitu. Jadi kita kayak oke, kita bisa targetin diri, kita ambil kemenangan satu aja di pool ini gitu. Memang targetnya satu kemenangan di Uruguay atau memang setiap game kalian lewati dengan hasil terbaik aja? Iya betul. Jadi kayak setiap game kita kayak punya kayak target. Oke, kalau kita bisa kayak menang ya udah hajar gitu. Jadi kita pas lawan tim kan kita kayak tahu poolnya kita kayak France, USA, Jerman, Uruguay kayak gitu. Dengan pool kayak gitu mungkin kayak kita kayak nggak ada rasa kayak takut buat oh ya kita 10 sama itu oke, kita nih takut nih, kita kayak minder nih, nggak ada sih kayak. Ketika kita di dalam lapangan ya udah kita kayak main seperti biasanya, kita hajar lawan di sana kayak gitu. Soalnya sebelum kita berangkat kayak Susuk bilang kayak di atas kertas kita boleh kalah gitu, tapi di atas lapangan kita belum tentu kalah gitu. Nah itu dia sih yang penting sih kalau menurut gue, karena kalian kan pemain-pemain muda aja, mereka masih pemain yang menurut gue masih panjang lah perjalanannya, tapi dengan pengalaman bisa main di kualifikasi Olimpiade kayak gini tuh itu precious sih, maksudnya berharga banget, dan hasil satu kali menang tuh bener-bener menurut gue pencapaian sih. Kalau lu sendiri gimana aja ngeliat anak-anak didik lu selama di sana, gimana mereka? Kalau dari saya sih yang penting mereka berusaha sih, meskipun kita kalah sama USA gitu, tapi mereka nggak gampang buat menang dari kita. Itu yang penting ya. Jadi kita kesannya kayak nggak dianggap enteng lah ya. Iya, dan Yes. yang penting anak-anak udah usaha, ya mau skornya mau kalah mau ini nggak apa-apa sih. Hasil akhir nomor 2 lah, yang penting usaha mereka dulu gitu ya. Kalau menurut lo selama mereka persiapan di Surabaya kemarin udah maksimal belum? Maksudnya udah kasih lihat yang terbaik nggak selama di Austria? Lumayan guys. Iya, masih banyak belajar sih. Tapi masih ada banyak lah pelajaran yang kita ambil. Bahan evaluasi banyak dong nih coach ya. Dan ini kan kita pulang masih ada waktu buat tujuan kita SEA Games. Oke. Jadi kita masih bisa perbaiki. Terus aku mau nanya sama Tari nih. Tar, kalau kamu ngeliat tim yang kali ini dibandingin tim-tim yang sebelumnya, tim kali ini buat kamu gimana? Enak. Makanan. Gimana, Tar? Lebih detail ya? Kayak apa sih? Seru. Lebih enjoy mainnya juga. Oke, itu penting sih, itu penting. Oke, kalau gue mau tanya ke Julie nih, Jack, pengalaman lo pertama kali bawa tim nasional di event internasional, gimana rasanya, Coach? Ayo lo, jujur. Karena Julie ini dulu pas jadi pemain, nah sekarang terbalik nih, dia jadi posisi coach. Jadi gimana menurut lo kesannya jadi coach di event pertama lo, Jack? Jujur lebih enak jadi pemain. Kenapa sih? Jadi pemain capek kan kita dulu, aduh. Capek tapi kita nggak tegang, ya udah cuman latihan sama tanding doang gitu. Oke. Nah kalau jadi coach ini kemarin tuh luar biasa tegangnya. Tegang Sampai banget ya. Gini dong, gue nonton di satu game yang lo pas anak-anak menang lawan Uruguay. Waduh itu diulang-ulang dulu itu sampai teriaknya tuh kayak bener-bener kayak lepas, jantung lo kayak lepas gitu loh, Jack. Aduh, itu deg-degan banget sih itu, soalnya cuma berdua kan sama Chile. Jadi kita benar-benar teriak di lapangan, bodo amat deh mau di teknikal mau apa, bodo amat, pokoknya kita support mereka, kasih tahu gitu loh, meskipun kadang nyolong gitu, kayak ngelihat Ayu, ngelihat CO gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh ngasih tahu, Kak. Oh serius? Nggak boleh. Nanti kalau diketahuan gitu teknikal. Iya. Oh gitu, jadi lu pakai kode-kode mata gitu? Iya langsung, ya bahasa mulut aja pokoknya ngelihat. Aduh, untungnya sih mereka nggak ngeliat sih. boleh ya, gue baru tahu loh kalau coachnya nggak boleh Nggak boleh. instruct gitu. Kan sebelum mereka berangkat kita sempet ke Surabaya,
Surabaya untuk ngeliput. Ada satu episode yang waktu itu sama Tari. Gue waktu itu sempet tanya sama dia, kayak gimana ntar perasaan lo untuk di pertandingan di Austria terus ketemu pemain WNBA. Respon dia cuma gini doang, ya lalu. Nah udah ketemu gimana sekarang Tar? Beneran kayak biasa aja atau kayak gede juga ya Kak, gimana kesannya? Wow. Wow. Wow itu apa? Kayak Jago. kok Gede? nggak sesuai ekspektasi. Ekspektasi kamu piye? Kecil? Ya nggak kecil, maksudnya kayak ya aku percaya Masih? nggak percaya sama tim lah. Oke. Bisa nih lewat. Pas sementara? Sama ternyata ya. Oh sama, serius? CO aja bisa Bisa lewatin. lewatin. Ayoda bisa lebih Oke. Ternyata nggak seserem yang udah dibayangkan apa gimana gitu? Oh, kalau kemarin sih, kalau aku sendiri loh ya Kak ya, aku ngerasain sendiri, emang agak deg-degan. Oke. Cuma kalau pas ngeliat mereka kayak mereka aja enjoy gitu Kak. Oke, Jadi aku oke. kayak, oh yaudah aku ke bawah lah. Berusaha Jadi ke bawah. vibe. Emang kayak agak masih kayak, aduh, panik. Paling satu menit 2 menit pertama lah ya. Iya, Panik. Setelah menit 5-6 ya udahlah Iya. main aja. Iya, Pasti bener, gitu deh. bener, Iya. iya. Oke. Terus ceritain lagi dong. Di USA sama Germany itu kan ada pemain yang ranking Prancis yang pemain nomor 1 Dunia. di Indonesia si Guapo. Ya gua. Menurut Cewek kamu pas ketemu dia gimana kesannya? Dia nomor 1 di dunia loh. Iya, nomor ranking 1. Coba kita tanya kepada Cewek. Gimana perasaannya? Biasa saja kayak gitu. Oke, ini keren loh. Maksudnya kayak kalau buat gue tuh main lawan pemain yang nomor 1 di dunia tuh sebenarnya nge-pair sih, tapi kamu biasa aja. Ya, jalan saja kan. Oke. Jaga biasa aja. Susah nggak? Gerakan dia susah dijaga nggak? Si Guapo itu. Ya, lumayan, tapi lebih susah yang satu lagi. Yang satu lagi siapa? Ya, Si Tore. Tore itu. Kenapa dia punya gerakan apa yang susah dijaga? Kayak dia tenang sekali. Terus Ball handlingnya bagus atau footworknya atau shootingnya? ya semua. Wow. Semua Kak lengkap. Wow, gila menarik Ya, menarik. Friends sih lebih keras sih dia. Iya. Terus ada nih artikel FIBA tuh sampai nulis Indonesia defeated basketball powerhouse Uruguay. What do you think about that? Mereka pas abis kalah sama kalian, tosnya salaman nggak? Kayak nggak enak aja. Kayak murung ya. Nggak nyangka gimana? mungkin. Soalnya sebelum mereka lawan kita tuh mereka kayak semangat gitu. Mereka kayak Kayaknya menang nih Iya, gitu. mereka kayak jalan ke lapangan tuh dia dengerin musik kenceng kok. Asik. Jadi pakai speaker gitu ya? Iya. Sampai yang kawal kita, kalian nggak suka dengar musik kah? Sampai nanya kayak gitu ya. Oh. Tapi pas pulang nggak ada musik. Iya. Habis. Positif ya. Iya. Katanya nih ya, tim kalian yang kali ini katanya terkesan nyantai banget. Nyantai banget tuh maksudnya gimana? Mau tanding malah ketawa-tawa, di hotel main game terus main Uno lah. Bener nggak kayak gitu? Apa bukannya kalau lagi mau tanding harus serius di sana? Itu pengalaman pertama juga gitu. Pas saya jadi pemain tuh kalau udah game itu ya udah, maksudnya bukan serius tapi nyantai aja gitu, fokus. dengerin lagu tapi sendiri gitu, nggak main kartu. Tapi tuh ini diajak main kartu, ya udahlah ya, coba aja gitu. Ternyata pas game kedua diajak lagi main kartu, terus saya kalian ke kamar aja, ke kamar istirahat. Ya udah, soalnya kita kan Uruguay kayak target kita mau ambil game ini ya, jadi saya pengen mereka tuh lebih fokus. Ternyata dengan main kartu juga nggak ngaruh sih, mereka tetap fokus di lapangan. Setelah kita tanya ya. Oke, ini yang paling seru nih, topik yang gosip-gosip. Kayak ini acara gosip apa acara basket ya kan? CEO, kemarin ketemu siapa di Austria? Berbunga-bunga ya? Berbunga-bunga. Ceritain dikit dong, ceritain katanya bawa oleh-oleh. Oleh-oleh. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya katanya guys, jadi cewek itu selama di sana punya temen baru, cakep banget katanya. Tapi nggak tahu nih berlanjut nggak sampai di sini cewek? Tidak. Tidak. Kenapa emang? Siapa sih kamu lagi ketemu di sana dapat teman baru tuh siapa? Cerita dong dikit. Salah nggak sih kalau jadi nggak enak. Tapi kalau si cowok itu ternyata tiba-tiba nyariin kamu, misalnya cari namanya cewek di Instagram nih, kira-kira kamu mau lanjut nggak sama dia? Lanjut dong. Jadi itu yang penting. Jadi yang teman baru jadi teman hidup. Wih, berat banget nih. Udah mau pensiun dong dari timnas berarti. Tapi emang lucu ya, Jay. Kita juga kalau tanding luar negeri kan pasti punya teman baru.
Ya nggak tahu ya, maksudnya dia mungkin ngefans juga sama kamu kan. Tapi kalau ntar beneran di kontak kamu temenan lagi lanjut ya? Iya dong. Kos dia lagi dong sendiri ntar tengah pandemik. Amin. Setuju nggak sih? Amin. Ayo semua kita doa amin. Amin. Aduh, ada aja nih anak-anak. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kenapa? Apa nih? Salaman. Basah sumpah. Oke. Setiap pemain nih, sekarang gue minta dalam kalimat kalian sendiri-sendiri ungkapin dong apa yang paling berkesan untuk kalian selama tergabung di tim nasional kali ini. Ini abis ini pulang ke klub masing-masing kan? Iya. Pulang dulu ya coach ya, pulang dulu terus nanti ada pemanggilan lagi yang berikutnya untuk SEA Games ya. Ini dong dari Tari mungkin ungkapin lah kesan, mungkin kamu wanna say thank you to coach atau siapapun, apapun boleh. Kalau aku sih gokil sih manajernya. Baru kali ini dapat manajer yang gokil. Kenapa coba? Ini penting nih, manajernya emang gimana? Perlu dipanggil enggak? Kita harus hadirin dia kayaknya di salah satu episode Iya, Diva. Setuju nggak? Kalau setuju langsung komen di kolom komentar nih. Oke, lanjut Tak. Kenapa manajernya kenapa? Barbar. Maaf. Enggak, Gimana? seru. Asik ya? Kamu Jadi aku juga kayak nggak sepaneng aja gitu loh. Oke. Jadi dikit-dikit kayak canda gitu. Ya pelatihnya juga kan Pelatihnya jadi juga. ikut. Iya. Oh, Yang tahu. tadinya kirain diem, ternyata lebih aduh. Katanya dengar pelatih sama pemainnya lebih barbar mereka Iya, dibanding kalian. Bener nggak? Bener Kak. Bener sih katanya. Bener banget. Coba angkat tangan. Bola betul kena fisik nih, latihan fisik. Ya terus. Lebih seru sih. Lebih seru ya? Iya, lebih seru. Terus ya itu balik lagi sama Mbak ke tim. Oke. Kenapa di tim ini? Perlu tisu nggak? Enggak usah. Ada baju kok. Gitu ya. Ya, Ya kalau bisa gini lagi. gitu ya. Iya. Cocok nih sama Ayu, Lea, Macia. Cocok. Oh. So Dulu sweet. jarang sih kayak gitu. Gemoy. Terus. Terus kalau buat coach, teman-teman sama manajer juga yang udah bantuin sih, aku makasih banget gitu loh. Oke. Bisa support kita sampai selesai. Iya. Ya kalau bisa lah jangan sampai Jangan sini sampai- aja. Iya, jangan di sini Yang aja. berikut-berikutnya lagi. Iya, ya? betul. Amin. Oke. Ayo lanjut. Kalau Ayu gimana? Kalau Ayu sih yang pastinya pertama-tama ngucapin terima kasih. Mungkin kita persiapan ini 1,5 bulan. 1,5 bulan, Iya. oke. Kayak ya terima kasih untuk para pelatih, Kak Jul, Kak Koko, terus juga para official juga yang udah bantu kita selama TC. Ya. Terus juga kakak-kakak CLS yang bantuin kita selama sparring sparring, ya? ya betul. Oke. Terus manajer kita yang gokil, yang gokil. seru, yang keren, Cele Koitop. Oke. Terus juga kayak kalau untuk tim, kalau ya untuk teman-teman tim Tari, Ya. Dikle, terus CO, kayak Ayu seneng sih ada di tim ini gitu. Kayak ngerasa terharu gitu. Kayak ngambil kemenangan lawan Uruguay kayak nggak pernah. Maksudnya kayak kalau lawan tim Eropa kayak menang gitu kayak wow, sampai kayak mungkin kayak sering tontonin game sampai game kita terakhir gitu. Maksudnya game terakhir kita kayak menang ngebit si Uruguay gitu. Kayak dibilang kalau proses kita ngejalanin proses panjang sih. Kayak support dari kakaknya kayak Kak Gap dan Ceheni gitu. Kayak mereka mungkin juga kayak kecoret tuh sedih pastinya. Dan kita berangkat ke Austriani pasti kayak dibilang beban ya kita juga bawa semangat dari kakak-kakak yang kecoret. Dari Ceheni, dari Kak Gap juga, dan yang pastinya kita bermain nggak ngecewain mereka juga gitu karena mereka kecoret gitu. Terus ya bersyukurlah, maksudnya kayak bisa setim bareng mereka. Kayak ngerasa ya timnya solid sih. Kayak semua pengen menang, kayak pengen juara dan kerja keras. Semua kerja keras di dalam lapangan gitu. Dan itu yang bilang kayak ya bersyukurlah sama mereka. Mungkin dibilang kalau kayak Tari bilang kayak timnya enak ya enak. Dibilang enak karena karena setiap apa yang kita bilang kayak misal kita kayak setiap dikasih masukan kita terima kayak oh ya, terus pas kita habis diskusi misal kita setiap game itu kita pasti memperbaiki setiap game yang kita solid lah ya, iya betul bareng-bareng betul. ya. Jadi setiap kita kalah lawan USA kita main lagi lawan Jerman
setelah itu kita pasti kayak runding, maksudnya kayak diskusi sama tim. Oke, kamu kurangnya ini, kamu kurang ini. Jadi Kasih ketika input kita ke masing-masing itu juga diterima dengan iya, baik betul. gitu ya. Jadi ketika kita lawan Uruguay, oke, kita udah siap. Jadi satu tim tuh emang benar-benar siap kita buat menang gitu. Jadi ketika kita lawan Uruguay, oke, kita nih tim Indonesia udah siap bakalan ngalahin mereka gitu. Jadi ketika kita di dalam lapangan ya udah kita main all out, nothing tulus dan enjoy yang pastinya the game. Sayang dong mereka semua. Sayang. Fix ini acara gosip. Iya. Kita tadi benar-benar ini guys, benar-benar ngerasain suka dan dukanya bersama tim ini apa gimana sih Tan? Kenapa Tan nangis Tan? Kayak seneng bahagia gitu. Seneng bahagia. Oke. Kayak bener-bener dapet pengalaman sama momen yang Nggak bisa selama dilupain. ini aku dapet gitu loh. Ya seneng aja Pak. Aku sama papa. Oke. Berarti tadi tuh waktu gua ngobrol di Surabaya tuh sebenarnya gua ngeliatin ya ini orang cuek banget loh. Tapi ini wow, kayak berarti di tim ini tuh dia benar-benar ngerasain atmosfer yang positif ya Tar ya buat kamu dalam karir kamu cukup berkesan ya. Oke, lanjut kita ke Lea. Kalau Lea gimana? Jujur saja, Lea balik ke Track 3 ini maksudnya rasanya nyaman sekali dengan tim yang ini. Jadi kayak Lea kan kayak waktu itu balik dari Papua terus ikut latihan di sini terus kayak karena ini perasaannya tuh labil sekali tapi kakak yang Labil kenapa? labil Labil masalah apa ini? labil kayak misalnya kayak bisa nggak ya saya ikuti ini lagi. Jadi Lea rasa nyaman sekali maksudnya di tim ini. Terus manajernya baik sekali. Kenapa manajernya baik sekali? Kan bisa ajak Kasih makan mulu main. ya? Oh, pelatihnya juga. Jangan megang-megang. Sorry, Cek. Terus pas di lapangan kan, pas sudah ke ini Austria kan. Terus dia kan waktu itu ada ini kan, latihan pertama tuh. Terus kita bilang, ini mau latihan apa? Lihat-lihat dulu, terus pelatihnya bilang terserah. Terus dia kan, baru pertama kali pelatih bilang terserah di situ. Sorry, Cek. Aduh. Terus kamu lakuin apa pas terserah? Lea latihan apa? Ya, Lea latihan langsung kayak syuting-syuting, terus dia bilang harus banyak ini dribble lagi. Terus di lapangan pas kita main itu kayak kakak-kakak semua kayak kasih semangat begitu. Oke. Lanjut ke pemain terakhir nih. Ceo, gimana kesan dan pesan kamu atau mungkin kamu mau ngucapin mungkin ke netizen basket kah, ke semua yang nonton selama kalian di sana, bebas. Silakan. Yang pertama pasti terima kasih sama pelatih, ofisial sama kakak-kakak CLS. Kayak mereka kayak bantu terus di lapang maupun di luar lapang. Gitu. Terus makasih sama teman-teman setim, kayak nyaman sih. Kayaknya rasanya ini tim pertama yang CO banyak ngobrol gitu. Oh ya? Iya, CO lebih diam. Pasti makasih sama keluarga juga, kayak sama teman-teman yang di luar tim yang sudah pasti bantu support, dukung. Doain ya. Iya, doain. Kamu terima kasih masih cowok bule itu nggak? Selama di sana disemangatin. Albert. Albert. Sarah is here. Lagi? Yang pasti lebih ke tim sih. Oke. Kayak saling ngingatin gitu meskipun di lapang kayak banyak salah tapi kayak ayo jangan frustasi gitu, kita tuh masih bisa gitu. Kayak meskipun kalah kayak ayo heads up gitu. Ingat kayak ya gitu, saling ngingatin pokoknya. Kayak sama-sama berjuang sih. Meskipun capek juga pasti. Sampai Kak Tari ankle dia masih kayak tetap maksa untuk main. Yang si Ayu kesetrum itu. Pas Ayu mau bangunin tuh gue nonton gitu. Itu kenapa yuk? Nggak tahu Kak, jadi kayak setiap kita nggak tahu itu kayaknya apa ya? Dingin apa? Jadi kulitnya kering. Nggak dingin Lapangannya sih. kan kayak Ada nyambung sama ini kan. muatan kayak listrik. apa namanya? Sama tiang listrik. Kayak layar yang Oh, layar yang buat Trax yang LED, LED. monitor yang di samping-samping itu yang nyala-nyala. Dan kita kan juga karena kan dingin terus kering kan. Iya, jadi kayak mau angkat tari pas saya pegang kayak langsung kayak kaget juga. Ih, si Ayu kesetrum apa? Dan itu sakit loh Kak. Sakit, jadi pas kayak apa sakit? Tapi kamu ankle-nya nggak parah kan? Waktu itu nggak perlu dibawa ke rumah sakit gitu. Hampir ya. Hampir untuk Lagi ambulannya capek lama. doang kali itu ya coach lagi pas dia gitu.
Iya. Lagi pengen minum doang kali. Aduh. Kalau gue sih dulu gitu, kalau aus, aduh sakit terus minum. Enggak ya? Aman ya, berarti nggak cedera segala macam ya. Yang terakhir mungkin Coach Julie ada kesan dan pesan buat pemain atau mungkin buat persiapan yang nextnya apa, untuk event berikutnya mereka masih kekurangnya apa, mungkin lu mau sampein ke teman-teman? Dari saya mereka layak sih. Misalnya kayak hasil kemarin tuh karena kerja keras mereka gitu. Jadi kayak selama latihan kayak saya selalu ingin, oh Ayu kamu harus bisa mimpin mereka gitu loh. Dan pas di sana Ayu kapten bisa gitu loh bawa temen-temennya gitu. CO juga, saya selalu ingetin CO kamu memang paling muda di sini, tapi kamu di lapangan nih kamu leadernya. Jadi kamu nggak boleh kayak nggak enakan sama Tari atau Ayu, Lea, panggil aja kalau emang salah, panggil gitu loh. Atur gitu timnya. Nah, di sana juga bisa gitu loh. Dan mereka bisa. Cuman masih ada kayak nggak enakan sesama pemain gitu. Nah, itu yang harus mereka rubah sih. Oke. Dan banyak yang kita dapat pengalaman gitu, dan pulang dari Austria ini ya kita latihannya banyak lah, kekurangan bahan evaluasi banyak banget nih ya Coach ya. Oke. Yang paling nyebelin, bukan nyebelin, yang paling susah dikasih tahu ada nggak? Nggak ada ya? Nyebelin ada. Ada nyebelin? Ada. Nggak usah disebut. Nggak usah sebut. Kita sebut saya dia Mawar. Aduh. Oke, Divas. Ada lagi Coach? Ada lagi? Asik banget. Asik banget ya mereka ya? Baik-baik sih mereka. Kalau terlalu baik bukannya nggak bagus juga ya? Baik, tanda kutip kayak makanya diajarin sama kita. Oh pas ya nih Coach sama manajernya dynamic duo yang bisa memberikan polesan-polesan secara mental. Karena kalau menurut gue teknik mereka pasti kayak nggak perlu dipertanyakan lah ya, maksudnya bisa. Cuman tinggal mesti dikasih semangat sama yakinan gitu nggak sih? Trik-trik aja. Trik-trik ya. Itu dia. Pas lah kalau misalnya ex-pro yang menjadi official timnas itu kan pasti punya banyak insight yang mereka bisa sharing ke pemain-pemain gitu ya Coach ya. Karena kita kan sebagai pemain ya, jadi kita tahu. Yes, kita kan pernah ngerasain nih dalam situasi-situasi yang mereka rasain kan. Ada lagi? Teman-teman? Ayo dah. Ayo lagi, boleh, ayo. Tapi ya, kayak Ayu juga mau ngucapin terima kasih untuk orang tuanya Ayu juga. Keluarga yang selalu support Ayu. Kayak mereka selalu kayak ngasih doa. Sampai mereka setiap Ayu bertanding pasti mereka kayak nggak mau nonton. Nontonnya pas di live. Karena kayak apa? Iya, kayak tegang gitu nonton anaknya bertanding gitu. Terus juga teman-teman yang di luar sana juga yang support, pelatihnya juga, pelatih PON, pelatih Merpati, terus pelatih GMC juga, semua keluarga besar yang udah nonton. Terima kasih banyak juga buat kalian semua. Divas ya, yang nonton, terima kasih udah selalu support kita. Dan yang pastinya juga jangan pernah bosan buat selalu support kita, selalu dukung kita supaya kita bisa memajukan basket putri Indonesia. Idih, semangatnya, kita kasih tepuk tangan dulu buat tim nasional putri kita. Terima kasih banyak. Oke, para cewek-cewek tangguh, thank you so much sudah mampir di Court Divas. Unfortunately, memang hari ini mereka akan pulang ke klubnya masing-masing. Tapi ya, bisa kalian tahu cerita-cerita yang seru-seru selama mereka bergabung menjadi tim nasional. Semoga apa yang mereka laluin bareng-bareng ini boleh menjadi modal mereka lagi untuk event berikutnya. Dan gua pribadi, gue seneng banget sih ngobrol sama mereka on and off the camera tuh, karena mereka ya apa yang ada kalian lihat di video ini ya memang di luar kamera ya mereka seperti ini. Very humble, orangnya positif banget dan punya semangat yang luar biasa. So thank you so much untuk semua netizen basket yang udah mendukung mereka nonton di YouTube-nya live selama mereka ada di Austria. It means a lot for them. So keep supporting Women Basketball Indonesia. Thank you so much for watching this video. I hope you are happy with my guest today. And I will see you in the next video. Nah, Kabela bilang, Court Divas, kalian teriak, we bling on the court. Bareng-bareng ya, we bling on the court. Oke. Yang belum like, comment, subscribe, suruh ngapain? Komen, sharing teman-temannya. Supaya yang nonton video ini lagi bisa banyak dan akhirnya support kita juga tambah besar buat kalian untuk next event. I wish you all the best untuk next eventnya. Nanti pasti ketemu lagi, pasti ketemu gua lagi pasti. Oke, kita pamit undur diri dulu. Thank you so much guys. Court Divas, we bling on the court. Dadah.